Okay, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Hari ini kita akan review bahasa Indonesia untuk persiapan UAS. Semoga teman-teman yang belum datang bisa segera bergabung. Oke, kita buat kesepakatan dulu. Kalau mau tanya, silakan raise your hand dulu ya. Apa? Silakan nanti raise your hand dulu atau angkat. Kenapa di-record? Iya, karena nanti ini akan Ustadzah kirim ke YouTube. Setelah itu linknya nanti Ustadzah kirim ke grup supaya teman-teman yang ketinggalan itu bisa melihat lagi. Gitu. Ya, oke. Sekarang kita akan membahas yang tadi kalian kerjakan. Nah, ini ya tadi. Tuh, sebentar, salah. Oke. Nah, ini ya. Tadi kalian sudah mengerjakan ini? Sudah? Nih, Sinta. Lulu. Kok Swinta? Sinta. Kelasnya 4D. Nomor urut 26. Ya. Nah, ayo kita bahas mulai dari nomor 1. Masih ingat tentang gagasan pokok? Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Halo? Silakan. Ada yang mau menjawab? Apa itu gagasan pokok? Halo? Loh, kok lupa? Nah, ini gagasan pokok ini ya, Nak. Di pelajaran pertama. Nah, gagasan utama dan atau ide pokok itu adalah gagasan yang terdapat pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Ini ya, gagasan. Nah, letaknya biasanya di mana? Letaknya biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Gitu. Contohnya ini, tari remo. Nah, tari remo merupakan salah satu tarian tradisional di Indonesia. Ini kata umumnya. Ya, dulu kalau kalian masih ingat kata umum dan kata khusus, jadi kalimat utama atau ide pokok itu yang memuat atau yang memuat semuanya. Misalkan Ustadzah dulu menyebutkan mobil gitu ya. Kemudian kalian menyebutkan merek-merek mobil. Ada Alphard, Lamborghini, Ferrari, Avanza, Xenia, dan sebagainya. Tapi kata umumnya apa? Mobil. Nah, kalau yang ini, tari remo ini, kalian bisa membaca? Halo? Bisa terbaca nggak ini? Yang Ustadzah share? Terlalu. Nggak terlalu. Masih kurang gede. Kalau kayak gini, sudah terbaca belum? Sudah. Nah, sudah terbaca kalau ini? Sudah. Oke, nah, tari remo ini ya, tari remo merupakan salah satu tarian tradisional Indonesia. Ini kata umumnya tradisional ini. Kemudian gagasan selain gagasan utamanya namanya gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukungnya tari ini berasal dari Jawa Timur, menjelaskan asalnya. Kemudian biasanya tari ini ditampilkan sebagai tarian selamat datang. Ini apa? Fungsinya. Nah, kemudian yang gagasan pendukung ketiga, tari remo menceritakan kisah seorang pangeran. Itu apa? Cerita dari tari remo tersebut. Itu ya. Nah, kita kembali ke soal tadi. Kalau kurang gede, ini ya nak ya, tolong silakan Ustadzah kurang besar gitu. Supaya apa? Supaya bisa terbaca. Nah ini. Nah sekarang nomor 1. Gua Pindul merupakan salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Yogyakarta. Kemudian kalimat yang kedua, objek wisata ini berada di Dusun Gelaran, Desa Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul. Itu menjelaskan apa? Yang kalimat kedua, menjelaskan apa, nak? Halo, ini apa nih? Ini letaknya ya. Letak dari Gua Pindul itu di mana? Di Yogyakarta, Ustazah. Nah, itu letaknya. Kalau yang kalimat ketiga, ini.
Gua Pindul merupakan rangkaian dari 7 gua. Ini menceritakan bahwa gua itu ada beberapa. Ada 7 gua yang dialiri satu sungai. Gitu. Nah, kemudian objek wisata ini memiliki panjang. Ini menceritakan panjangnya, panjang dan lebarnya. Kemudian yang terakhir di sana para wisata dapat menyaksikan. Itu apa? Cara menikmati Gua Pindul tersebut. Nah, gagasan pokok pada teks tersebut pada kalimat apa? A, B, C, atau D? Kalian tadi jawab apa? Halo? 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 Nah, kalian mendengar suara Ustazah? Halo? Dengar. Oh, dengar. Apa jawabannya tadi nomor 4? Gagasan pokok dari teks tersebut apa, Nak? Kalian tadi jawab apa? Masih ingat nggak? Kalimat utamanya di mana? Tadi jawab tuh. Iya, pintar. Jadi gagasan utama ada di baris pertama ini. Gua Pindul merupakan salah satu objek wisata yang terkenal di Yogyakarta. Yang jawab D, benar. Gitu. Nah, kemudian nomor 5. Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia. Tepatnya di Indonesia bagian timur. Di sana, waktu lebih cepat dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan waktu antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur selama 2 jam. Jadi jika di Jakarta jam 7 pagi, di Maluku saat itu sudah jam 9 pagi. Nah, gagasan pokok pada teks tersebut yang mana? Yang C. Apa? Iya, jawabannya yang C ini. Karena apa? Oh, kata umumnya Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia, tepatnya di Indonesia bagian timur. Kemudian kalimat kedua menjelaskan apa? Menjelaskan waktunya lebih cepat, ya. Kemudian waktu lebih cepat ya. Kemudian yang berikutnya terjadi karena adanya perbedaan waktu antara Indonesia bagian barat dan timur. Nah ini contohnya kalau kita di Surabaya atau di Jakarta itu masih sama ya. Misalkan di sini jam 7, berarti di Maluku jam berapa? Tambah 2 jam, jam 9. Maka jawabannya ini tadi benar Mas Syarif. Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia. Tepatnya di bagian timur. Nah, kemudian nomor 6. Ayo, ini jawabannya apa? Ada yang tahu? Coba, gagasan pokok pada teks tersebut ada di mana? D. Jawabannya apa? D. B. Ini, Taman Nasional terletak di 2 provinsi ini. Oh, bukan. Apa? Ayam, bebek. Ayam, bebek. Apa? Alfa, Taman beta. Nasional Gunung. Oh iya, pintar. Iya, jadi Taman Nasional ini ya gagasan utama ada di akhir, nggak di awal. Kenapa kok nggak di awal, Ustazah? Iya, ini Taman Nasional Gunung Leuser merupakan salah satu kawasan pelestarian. Jadi itu kata umumnya di situ. Nah, kalau kalimat pertama menjelaskan apa? Ini menjelaskan luasnya kan. Nah, ini udah luasnya berapa. Kemudian yang kedua ini provinsi mana aja yang termasuk? Ini ada Aceh sama Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga ini situs warisan dunia oleh UNESCO. Itu sudah khusus. Nah, benar. Jadi jawabannya yang D. Kemudian nomor 7, ayo. Gagasan pokok pada paragraf di atas. Apa jawabannya, Nak? Harimau Sumatera merupakan hewan khas Pulau Sumatera yang terancam punah. Hebat. Ya, jawabannya itu. Kenapa kok itu? Ayo, bisa menjelaskan nggak? Kenapa? Karena ini ya.
Karena apa? Hewannya ilegal. Iya, terancam punah. Ada di sini. Harimau Sumatera yang terancam. Oh, astagfirullah. Maaf. Harimau Sumatera yang terancam punah. Kemudian dijelaskan, kenapa kok bisa terancam punah? Satu, jumlahnya itu cuma 400 ekor. Dari hutan yang sebegitu luasnya, itu 400 ekor, itu sangat kurang. Kemudian, kalimat pendukung yang kedua, penyebab punahnya beragam. Nah, ini dijelaskan. Dijelaskan apa? Salah satunya penebangan hutan. Nah, kalau penebangan hutan secara sembarangan, lah berarti kan lingkungan tempat hidup mereka berkurang gitu ya. Yang tadinya rimbun, banyak pohon-pohon, dia bisa hidup di situ, kemudian ditebangi, dijadikan rumah-rumah manusia. Makanya mereka berkurang populasinya. Kemudian penebangan hutan telah membuat hewan ini kehilangan habitatnya. Jadi habitat itu nama lain rumah atau lingkungannya, ya. Kemudian punahnya hewan ini juga disebabkan oleh perdagangan ilegal. Ada yang tahu ilegal itu apa? Apa ilegal? Ilegal itu ilegal itu tanpa perizinan dari pemerintah. Iya, hebat. Iya, Mas Bima, ilegal itu tanpa izin dari pemerintah. Jadi kalau misalkan lo emang hewan ada yang diperjualbelikan, ada sih. Harimau, jerapah, gajah itu juga ada yang diperjualbelikan. Tapi dengan izin dari pemerintah. Di pasar gelap. Nah, pasar gelap itu bukan pasar yang nggak ada lampunya, bukan. Tapi pasar gelap itu pasar yang tidak ada izin dari pemerintah, itu ya. Jadi kalau kalian pernah dengar, pasar gelap itu bukan pasar yang nggak ada lampunya, bukan. Tapi pasar yang tidak diizinkan oleh pemerintah, kayak gitu. Oke, lanjut, sip. Jadi pasar gitu di tempat yang kayak tersembunyi gitu loh pasarnya. Ya, tersembunyi. Karena apa? Ilegal itu tidak ada izin dari pemerintah gitu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang nomor 8. Gagasan pendukung pada paragraf di atas berjumlah berapa? Ini yang ditanyakan bukan gagasan pokok ya, tapi gagasan pendukungnya. Coba di paragraf ini ada berapa? Ada berapa kalimat? 3. 1, 2. Mana nih 2-nya? 2 sampai sini. Kemudian ada, maaf. Ini ada 1. Ini ya sampai sini 1. Kalimat pertama. Kalimat kedua ada 2, 3, 4. Ada 4? Iya, ada 4 apa? Ada 4 kalimat. Nah, yang kalimat pokoknya yang mana? Gagasan utamanya yang mana? Coba, gagasan pokoknya yang mana, Nak? Kalimat utamanya yang mana? Kalian bisa ini terbaca? Rumah bayi Leo. Ya, rumah bayi Leo adalah rumah adat di Iya, ini kalimat utamanya. 1 ini aja sampai sini. Berarti kalimat pendukungnya kita hitung. 1, ya. 2, 3. Berarti ada berapa kalimat pendukungnya? 3. Iya, yang benar yang jawab 3 benar jawabannya. Ya. Kemudian nomor 9. Nah, ini kita masuk ke Kita masuk ke saya langsung jawab sih, gimana sih tadi, maaf ya. Aduh, Ustazah ini bagaimana? Oke, lanjut. Iya, maaf ya. Terlanjur sih, nggak bisa di ini kan ya. Nggak bisa diunduh. Nah, lanjut. Berikut yang tidak termasuk teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu apa sih? Masih ingat nggak? Teks non-fiksi itu adalah teks yang asli, yang sangat benar-benar terjadi. Ya, hasil penelitian, kemudian cerita yang benar-benar terjadi gitu ya, kisah yang benar-benar terjadi. Contohnya apa? Nah, kisah Nabi. Dulu ada ya yang tanya ke Ustazah, cerita Nabi itu hayalan apa asli? Loh, Ustazah, ini beneran bertanya atau ngetes Ustazah gitu? Loh, Ustazah, aku beneran aku tanya gitu. Oh iya.
Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran, ya di dalam Al-Quran ini itu benar-benar terjadi. Kalau kisah Nabi ada di Al-Quran atau ada di buku lainnya? Ada di Al-Quran. Nah makanya berarti kisah-kisah Nabi itu semuanya asli dan benar-benar terjadi. Karena apa? Fitrahnya manusia itu suka didongengin. Gitu. Jadi kisah Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Yang paling lengkap kan kisahnya ini ya, Nabi Yusuf. Itu dari kecil sampai dengan masuk penjara sampai dengan bebas lagi ya. Kemudian Nabi Isa ketika dia bisa bicara, kemudian Nabi Ibrahim yang dibakar ternyata api tidak bisa membakarnya. Itu semuanya asli gitu. Kemudian kalau jurnal ilmiah itu apa? Ada yang tahu nggak? Jurnal ilmiah itu Aku apa? sering lihat jurnal ilmiah. Oh, alhamdulillah, masya Allah ya. Jurnal ilmiah itu kumpulan dari penelitian-penelitian yang dilakukan manusia, kemudian setelah ditemukan itu dijadikan satu buku gitu ya, Mas Bima, atau satu drive gitu kalau sekarang. Nah, kemudian ada skripsi. Nah, kalau kakak kalian atau orang tua kalian yang kuliah semester sarjana itu untuk mendapatkan sarjana itu harus mengerjakan skripsi dulu. Ada yang orang tanya S2, kalau S2 apa namanya? Kalau S2 namanya saya kok lupa. Kok lupa sih saya? Namanya apa? S2 itu apa? Tesis. Iya, S2 itu apa? S2 itu kalau ada magister, biasanya di belakang, misalkan Bima, Fahrazan Bima, MM gitu, misalkan gitu. Atau, nah, MM itu apa? Magister apa? MM manajemen. Nah, gitu misalkan. Itu Terus kuliahnya magister S2. itu apa? Apa? Terus magister itu apa? Magister itu jadi di atasnya sarjana. Jadi ada sarjana, kemudian ada Sarjana magister. itu apa? Apa? Sarjana itu apa sarjana? Sarjana itu kalau lulus kuliah, nah. Jadi kuliah itu ada 3 jenjang. Kalau SD kan 6 jenjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau SMP ada 3 jenjang, kelas 9, 10, 11. Ya. 11, 10, 11. Ya, 9. Astagfirullah. Ya. 7, 8, 9. Ya, kalau SMP. Kalau SMA ada 10, 11, 12. Ya enggak? Nah, kalau kuliah ada S1, S2, S3, sama profesor. Nah, kalau S1 itu membuat skripsi. Kalau S2 itu membuat tesis. Kalau S3 itu disertasi. Tuh, Mas Bima. Ya, semangat ya. Nah, masuk kembali ke sini lagi. Kalau yang tidak termasuk teks non-fiksi berarti apa? Tadi udah jawab tuh. Cerpen. Jadi cerpen itu mungkin bisa kisah sebenarnya, tapi biasanya dibumbui. Dibumbui itu bukan maksudnya dikasih garam sama gula, enggak. Maksudnya dibumbu itu ditambahi imajinasi gitu. Ya, kayak kalau Ustazah sukanya novel yang imajinasi kayak Harry Potter, kayak apa lagi ya? Kayak Laskar Pelangi, itu favoritnya Ustazah. Tuh ya. Nah, lanjut. Kemudian nomor 10. Nomor 10 jawabannya apa nih? Ada yang masih ingat? 3, 1, 2, 4, 5, 6. Berarti yang mana Mas Syarif? Yang B. Iya, benar. Yang pertama itu dibaca. Ya, yang pertama itu dibaca, teks non-fiksi dibaca. Kemudian yang kedua, menemukan topik. Oh, ini membicarakan tentang kalau dulu apa? Mobil terbang. Mobil terbang itu apa? Gitu. Kemudian yang ketiga apa tadi? 3, 1, 2. Mencatat setiap informasi yang disampaikan. Oke. Itu yang penting-penting ya. Kemudian yang 4, tentukan gagasan pokok dari informasi yang didapatkan. Kemudian tulis gagasan pokok itu menggunakan bahasamu sendiri. Yang ke-6, merangkai gagasan pokok dan pendukung ke dalam paragraf gitu. Oke, lanjut lagi. Berikutnya nomor 11. Nah,
Letak Gua Gong ada di provinsi apa, Nak? Jawa Timur. Mana yang menunjukkan itu? Paragraf 1 apa 2? Bentar. Paragraf 1 apa 2? Coba mana? 2. Iya, ini paragraf 1, ini paragraf 2. Iya. Yang menunjukkan Jawa Timur yang mana? 1. Iya, ya Ustazah. Ini ya, Ustazah orang-orang. Nah ini ya, ini paragraf 1. Loh, kok gini? Oh ini. Ini paragraf 1. Nggak bisa ya. Ini paragraf 1, ini paragraf 2. Yang menunjukkan yang mana? Yang ini. Ini ada di sini kan. Berarti jawabannya apa? Jawa Timur. Jawa Timur. Nomor 12. Loh. Di bawah ini pernyataan tidak sesuai. Ayo yang mana? Gua ini memiliki panjang 500 meter. Oh iya, harusnya jawabannya berapa? 300. Oh ini ya. Iya. Nah, iya yang benar yang ini. Harusnya 300. meter. Di sini 500. Berarti ini yang salah. Jawabannya yang ini. Kemudian nomor 13. Ayo satu lagi. Apa diberi nama Goa Gong? Kenapa kok diberi nama Goa Karena Gong? batu-batuan di dalam gunungan akan berbunyi seperti alat musik gong ketika dipukul atau ditabung. Iya, ini ya. Nah, terus disubmit. Nah, Kirim. Kok Ustazah buka lagi? Iya, itu tadi sudah dikirim. Nah, oke. Nah, itu tadi sudah. Nah, sekarang Ustazah kita review satu lagi ya. Ini sampai jam berapa kita? Masih ada waktu berapa menit ya? 9. Sampai jam 9.50. Oke. Oh, sebentar. Sebentar, Ustazah buka dulu. Nah, ini. Ustazah. Oke. Nah, masih ingat ini? Loh, 10 menit lagi ya. Masih ingat ini, Nak? Oh, kok nggak bisa dia? Nah, ini. Teks non-fiksi. Masih ingat? Nah, teks non-fiksi. Bedanya antara fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi itu rekaan atau hayalan, non-fiksi apa? Fakta atau sesuai dengan kenyataan. Kemudian contoh teks fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi apa? Contohnya cerpen, novel, fabel. Ada yang tahu fabel itu apa? Fabel itu apa? Fabel itu cerita anak. Tentang apa? Iya, cerita anak. Bentar, tentang apa? Hewan bisa bicara. Tentang hewan bisa bicara. Tentang hewan, tapi perilakunya itu menyerupai manusia itu ya. Kayak biasanya kura-kura yang banyak bicara. Kemudian ada kancil. Biasanya orang kancil. Nah, tapi kancil jangan yang ini ya. Jangan yang buruk-buruk. Kalau ceritanya yang baik-baik. Contohnya kayak si kelinci sama kura-kura itu ya. Loh, itu juga ceritanya gitu. Kelinci itu bisa berlari, sedangkan kura-kura itu jalannya kan pelan-pelan gitu. Tapi karena kura-kura yang bersungguh-sungguh, sedangkan kelinci tadi sombong, kelinci ketiduran, akhirnya apa? Kura-kuranya bisa finish duluan. Karena apa? Dia bersungguh-sungguh. Nah, itu juga kita kalau belajar kayak gitu, walaupun udah bisa, kita tetap berusaha, jangan lengah gitu ya. Kalau kayak si kura-kura, walaupun dia lambat, tapi dia berusaha, ternyata dia bisa menang. Karena apa? Dia bersungguh-sungguh. Sama, kalau kita belajar juga.
nggak usah apa maksudnya nggak usah malu, aku nggak bisa. Nah, karena nggak bisa itu kalian harus berusaha untuk bisa. Dan kalau yang sudah bisa jangan alah kayak gitu aja. Nah, itu yang sombong, itu yang nggak boleh kayak gitu ya. Kemudian non fiksi, ada kisah nabi. Nabi yang ada di Al-Qur'an ada berapa, Nak? Yang kita hafal biasanya ada berapa? Halo? Ada berapa nabi? Halo? 25. Ada berapa nabi? 25. 25. 25. Ya. Adam, Idris, sampai dengan Muhammad ya. Kemudian ada beberapa nabi yang tidak ada di 25 itu. Ada Nabi Khidir ya. Oke. Yang ceritanya apa yang kisahnya sama Nabi Musa ya. Kemudian ada artikel. Artikel itu apa sih? Artikel itu bacaan, kadang hasil riset, kadang hasil pengamatan gitu ya. Biasanya yang ada di apa ya, di Google. Kalau kalian mencari sesuatu tentang kecambah, kemudian dijelaskan kecambah itu apa. Nah, kemudian laporan pengamatan. Laporan pengamatan contohnya waktu kalian kelas 2. Kalian membuat apa? Proses kecambah itu tumbuh dari biji, kemudian muncul akarnya, kemudian membuka tutup kepalanya, ada tunasnya. Nah, itu namanya laporan pengamatan. Kemudian ensiklopedia, apa ensiklopedia? Ensiklopedia itu keterangan-keterangan kecil yang dibukukan. Biasanya ada gambarnya gitu ya. Kemudian buku biografi ini biasanya menceritakan orang-orang yang menginspirasi. Kayak B.J. Habibie, Dahlan Iskan, itu ya, itu punya buku biografi. Kemudian jurnal ilmiah itu tadi, yang dibicarakan Mas Bima tadi. Tentang penelitian-penelitian yang dibukukan gitu, atau dijadikan satu drive gitu. Lanjut. Kemudian ada, nah ini ciri-ciri teks non-fiksi berdasarkan fakta, berupa hasil pengamatan, dan mudah ditemukan topiknya. Kemudian sumber media informasi, ada televisi, handphone, komputer, kemudian ada media cetak, koran, majalah, buku ya. Kalau elektronik itu yang kayak gini nih, kayak ini namanya elektronik. Kalau yang cetak itu yang kayak gini, yang bisa dibuka-buka gini, cetak namanya ya. Kemudian, sudah selesai. Ini yang menggali informasi pertanyaan tuh ya. Terus langkah-langkah menemukan, insya Allah sudah tadi ya, sudah kita bahas bersama. Nah, sudah. Oke, nah alhamdulillah. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau bingung, Ustazah, aku bukannya jelas tapi malah bingung. Ada yang seperti itu? Boleh kita berdiskusi. Ada yang masih bingung kah? Atau Ustazah, sudah jelas aku udah tahu itu. Ada yang seperti itu? Mbak Hanin, Mbak Bian, Mbak Nisa, Mas Syarif, Mas Bima, Mas Praya, Mbak Kaila, Mas Jandi, Mas Kafi, Mas Akmal, Mbak Kaila, Mas Haidar, Mas Raka, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oh tidak, oke. Untuk sementara itu dulu. Nanti PAI juga sama seperti ini ya. Kalian mengerjakan dulu soalnya. Nanti Ustazah buka. Setelah itu baru akan kita bahas seperti ini. Semoga nanti ketika kalian mengerjakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia hari pertama ya. Jadi tanggal 2 itu ada bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia insya Allah mudah kalau kalian bisa memahami bacaannya. Oke, itu dulu dari Ustazah. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sekali lagi Ustazah tanya? Tidak. Oke, setelah ini boleh istirahat dulu. Voice note ya Uminya. Nanti kita akan ketemu lagi di pelajaran PAI. Oke, itu saja dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh ya, let's say hamdalah together.
Bismillah. Alhamdulillah. Ulangi. Alamin. Let's say hamdalah together. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.